Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di video kali ini saya Aivivi Lutfiah, mahasiswi program studi S1 Kimia, akan menjelaskan mengenai katalis, yaitu secara khusus mengenai jenis-jenis katalis. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kimia katalis yang diampu oleh Ibu Nenden Pauziah MSI. Oke, sebelum masuk pada materi jenis-jenis katalis, kita ulas kembali apa itu katalis dan juga katalisis. Nah, katalis ini merupakan zat yang mempercepat laju reaksi pada suhu tertentu dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Itu pada gambar di samping, sini terdapat perbedaan energi aktivasi antara reaksi tanpa katalis dan juga yang menggunakan katalis. Di sini terlihat bahwa energi aktivasi dengan reaksi yang menggunakan katalis ini lebih rendah dibandingkan dengan energi aktivasi tanpa menggunakan katalis. Sehingga reaksi yang menggunakan katalis ini tentu laju reaksinya akan lebih cepat dibandingkan dengan reaksi yang tanpa katalis. Akan tetapi terlihat pada diagram tersebut bahwa katalis ini tidak akan mempengaruhi hasil reaksi atau produk. Jadi akan diperoleh produk yang sama dan juga akan dihasilkan kembali katalis di akhir reaksi. Nah, selanjutnya apa itu katalisis? Nah, katalisis ini prosesnya. Jadi proses meningkatkan laju reaksi kimia dengan menambahkan katalis. Nah, untuk jenis-jenis katalis, yaitu berdasarkan penggunaan katalis pada suatu reaksi dibagi menjadi 3. Ada katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim. Untuk katalis homogen ini yaitu memiliki pasak yang sama dengan reaktannya, sedangkan katalis heterogen ini memiliki pasak yang berbeda dengan reaktannya. Nah, sedangkan untuk katalis enzim, dia merupakan biokatalisator, yaitu merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita simak penjelasan berikut ini. Pertama, katalis homogen. Nah, katalis homogen ini merupakan katalis yang memiliki pasak yang sama dengan reaktan dan produk yang dihasilkan. Biasanya katalis homogen berupa cair, di mana katalis dan reaktan berada dalam suatu larutan. Katalis homogen memiliki aktivitas dan selektivitas 7 kali lebih tinggi dibandingkan dengan katalis heterogen. Hal itu dikarenakan setiap molekul katalis homogen bersifat aktif dengan reaktan. Nah, seperti terlihat pada gambar di sini, di mana katalis yang disimbolkan berwarna biru akan bereaksi dengan reaktannya membentuk produk antara untuk kemudian nanti akan terpisah kembali dengan reaktannya sehingga dihasilkan kembali produk dan juga katalis semula. Nah, akan tetapi dikarenakan katalis homogen ini memiliki pasak yang sama dengan produknya sehingga di akhir reaksi akan lebih sulit dipisahkan dari produknya. Cara kerja dari katalis homogen ini di mana dia berfungsi sebagai zat perantara. Nah, proses katalisisnya terjadi pengompleksan dan pengurutan ulang antara molekul dan ligan dari katalis itu sendiri. Nah, secara sederhana kita gambarkan seperti ini. Nah, di sini ada 2 reaktan 1 dan reaktan 2 yang berwarna hitam dan merah ditambahkan dengan katalis sehingga nanti akan terbentuk intermediate product yaitu produk antara. Akan tetapi nanti di akhir reaksi dihasilkan produk yang kita inginkan dan juga diperoleh katalis kembali. Nah, secara umum kita misalkan kayak gini. Nah, di sini C kita lambangkan sebagai katalisnya. Nah, C ini sebagai katalis yang membantu reaksi antara reaktan A dengan B sehingga dihasilkan produk A dan B. Nah, nanti reaktan A akan membentuk ikatan reaksi dengan C membentuk AC.
dan selanjutnya AC ini akan bereaksi dengan B sehingga menghasilkan AB, produk AB yang kita inginkan dan juga dipulihkan kembali katalis semula. Jadi, katalis ini akan kita peroleh kembali di akhir reaksi. Contoh reaksi katalis homogen di sini ada pembentukan belerang trioksida dengan nitrat sebagai katalisnya. Di sini ada dua reaktan, yaitu 2SO2 gas, fasa gas dengan gas oksigen, dengan katalis dengan fasa yang sama, yaitu gas NO, di mana reaksi tanpa katalis akan memiliki energi aktivasi yang tinggi. Nah, sedangkan setelah ditambahkan gas NO sebagai katalis, maka memiliki energi aktivasi yang rendah. Nah, di sini gas NO mudah bereaksi dengan O2 menjadi NO2. Nah, NO2 ini kemudian akan bereaksi dengan 2SO2 untuk membentuk SO3 dan NO kembali, sehingga gas NO dapat diperoleh kembali dalam jumlah yang sama. Jadi, katalis dapat diperoleh kembali di akhir reaksi. Yang kedua ada katalis heterogen. Nah, katalis heterogen ini merupakan katalisator yang memiliki fasa yang berbeda dengan zat yang dikatalisnya. Nah, katalis heterogen ini biasanya melibatkan penggunaan katalis padat yang ditempatkan dalam campuran reaksi cair atau gas. Nah, dikarenakan katalis heterogen ini bisa mempercepat reaksi, dengan kaitannya dengan teori tumbukan. Nah, jadi perlu diketahui bahwa berdasarkan teori tumbukan, molekul reaktan harus bertumbukan dengan orientasi yang sesuai. Nah, pada dasarnya katalis bertindak seperti layaknya polisi lalu lintas yang menyelaraskan molekul melalui cara yang sesuai sehingga akan lebih mudah untuk bercampur serta bereaksi. Jadi, katalis heterogen ini sebagai polisi lalu lintas terjadinya tumbukan antara kedua reaktan, sehingga dihasilkan produk yang diinginkan tanpa membentuk reaksi dengan reaktannya. Nah, di sini ada satu contoh sederhana untuk katalis heterogen, yaitu di mana cara kerjanya katalis heterogen ini menyediakan suatu permukaan di mana nanti reaksi-reaksi atau substratnya ini akan terjerap untuk sementara di permukaannya. Nah, menyebabkan ikatan-ikatan dalam substrat tersebut menjadi lemah sehingga membentuk produk baru dan nanti ikatan antar produk ini dan katalis lebih lemah sehingga akhirnya terlepas. Nah, seperti itu. Nah, sebagai contoh dapat kita lihat di sini reaksi etena dengan gas hidrogen untuk membentuk produk etana dengan bantuan katalis heterogen. Jadi pertama gas hidrogen akan mendarat di permukaan dan memutus ikatannya, membentuk atom H yang terikat nanti akan terjerap di permukaan katalisnya. Untuk selanjutnya, sementara itu untuk gas etena ini juga akan memutus ikatannya. Ikatan tangkapnya akan terputus, kedua atom karbon juga nanti akan terjerap di permukaan katalisnya. Nah, selanjutnya karena sudah masing-masing atom spesies itu sudah terputus, nanti akan lebih mudah terjadi tumbukan antara atom H dan juga karbon, sehingga nanti akan terikat dan bereaksi sehingga dihasilkan produk etana yang kemudian dapat meninggalkan permukaan katalisnya. Nah, secara rinci di sini mengenai mekanisme terjadinya katalisis heterogen, di mana pertama difusi eksternal, di mana terjadi difusi reaktan melalui permukaan katalis. Difusi artinya penyebaran, jadi akan terjadi penyebaran reaktan melalui permukaan katalis terlebih dahulu. Untuk kemudian akan terjadi difusi internal, yaitu penyebaran intrapartikel reaktan ke dalam pori-pori katalis menuju sisi aktif katalisnya. Jadi di dalam katalis heterogen ini tidak semua sisi merupakan sisi aktif yang bisa
menjerap, akan tetapi ada sisi-sisi tertentu yang bisa aktif menjerap reaktan. Nah, untuk selanjutnya nanti akan terjadi absorpsi, jadi penjerapan pada sisi aktif katalis tersebut. Yang keempat, nanti reaksi pada permukaan untuk membentuk produk, yaitu terjadi pembentukan, kemudian dikonversi dan didifusi atau disebarkan ke permukaan. Nah, kelima nanti desorpsi produk dari katalisnya. Ada penjerapan produk dari sisi katalis terlebih dahulu. Untuk selanjutnya nanti akan dibaurkan kembali, yaitu terjadi difusi internal, difusi interpartikel produk melalui pori-pori katalis. Nah, yang terakhir yaitu difusi eksternal, di mana terjadi pembauran produk yang terjadi melalui permukaan katalis. Jadi produknya nanti akan lepas dari permukaan katalisnya. Selanjutnya, perbedaan antara katalis homogen dan katalis heterogen. Nah, di sini ada beberapa parameter, yaitu pertama, selektivitas. Nah, katalis homogen ini memiliki selektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan katalis heterogen. Hal itu dikarenakan katalis heterogen memiliki setiap molekul di dalam katalisnya ini bersifat aktif dengan reaktannya. Nah, sedangkan katalis heterogen ini hanya sisi-sisi tertentu yang bisa aktif menjerap reaktan. Kemudian, potensi kehilangan katalisnya di katalis homogen ini lebih tinggi dibandingkan dengan katalis heterogen. Hal itu dikarenakan katalis homogen ini memiliki fasa yang sama dengan produknya, sehingga bisa terjadi kehilangan katalis diakibatkan kesulitan dalam proses pemisahan dengan produknya. Kemudian ada daya tahan suhu. Daya tahan suhu katalis homogen ini lebih rendah dibandingkan dengan katalis heterogen. Selanjutnya, berdasarkan konsentrasi yang dibutuhkan, katalis homogen ini lebih rendah dibandingkan dengan katalis heterogen. Untuk teknik pemisahan, katalis heterogen lebih mudah dipisahkan dari produknya dengan proses pemisahan suspensi maupun filtrasi, sedangkan katalis homogen lebih rumit, itu bisa menggunakan distilasi, ekstraksi. Tentu itu lebih sulit dikarenakan pasanya yang sama dengan produk. Nah, selanjutnya berdasarkan penggunaannya, katalis homogen ini lebih sempit, yaitu tertentu pada penggunaan tertentu, sedangkan untuk katalis heterogen lebih luas digunakan di industri. Yang ketiga, ada katalis enzim. Nah, katalis enzim ini memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, enzim merupakan protein, yaitu protein molekul besar dengan bobot molekul mencapai ribuan yang mengatur suatu reaksi biologis. Nah, kemudian sifat selanjutnya yaitu termolabil, jadi dipengaruhi oleh suhu. Yang ketiga, biokatalisator, yaitu katalis yang berfungsi di dalam metabolisme biologis. Yang keempat yaitu bersifat spesifik. Jadi enzim ini hanya digunakan pada reaksi biokimia, memiliki karakterisasi sangat efisien dan juga selektif. Nah, misalnya enzim katalase ini mendekomposisi H2O2 yaitu peroksida, sehingga penguraian dari peroksida ini bisa 109 kali lebih cepat dibandingkan dengan katalis anorganik lain. Nah, selanjutnya sifat dari enzim ini bereaksi bolak-balik atau reversibel. Yang keenam yaitu tidak ikut bereaksi. Jadi hanya digunakan sebagai perantara, nanti bisa dihasilkan kembali untuk digunakan kembali pada substrat selanjutnya. Nah, keenam yaitu ketujuh yaitu menurunkan energi aktivasi, yaitu seperti katalis yang lainnya, yaitu bisa menurunkan energi aktivasi sehingga laju reaksi untuk membentuk produk bisa lebih cepat. Komponen enzim, di sini ada istilah apoenzim. Nah, apoenzim ini merupakan komponen utama yaitu berupa proteinnya. Nah, sedangkan kofaktor merupakan komponen kimia tambahan non-protein. Nah, kofaktor ini ada 3 jenis. Ada gugus prostetik yang merupakan senyawa organik, dan ada ion anorganik, dan juga ada koenzim merupakan molekul organik kompleks. Nah, sedangkan gabungan dari apoenzim dan kofaktor, yaitu suatu enzim yang sudah berikatan dengan kofaktor ini disebut dengan holoenzim.
cara kerja enzim ini dibagi menjadi dua teori, yaitu ada teori gembok dan kunci, dan kedua ada teori kecocokan terinduksi. Untuk teori gembok dan kunci, yaitu di mana suatu enzim ini hanya bekerja untuk satu jenis substrat saja yang akan berikatan pada sisi aktif enzim. Jadi, sisi aktif enzim ini spesifik dan fleksibel, di mana enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kuncinya. Nah, enzim ini akan bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Nah, substrat nanti akan diubah menjadi produk kemudian dilepas dari enzimnya. Untuk teori yang kedua, ada teori kecocokan terinduksi di mana sisi aktifnya itu fleksibel, yaitu menurut teori ini kofaktor atau aktivator enzim ini akan berikatan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim ini agar dapat mengikat substrat tertentu. Jadi substrat kemudian diubah menjadi produk dan dilepas dari enzim. Nah, enzim ini dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, suhu, di mana suhu sebagian besar enzim ini bekerja optimal di suhu yang optimal, di mana masing-masing enzim ini mempunyai suhu optimum yang berbeda-beda. Nah, pada umumnya berkisaran pada suhu 40 derajat Celcius. Nah, apabila suhu di lingkungan enzim ini sedikit menurun, maka efektivitas enzim ini cenderung akan melambat. Nah, kondisi ini terjadi karena energi kinetiknya yang rendah sehingga substrat dan juga enzimnya menjadi lambat dan tidak sering bertumbukan atau bertabrakan. Nah, sedangkan jika suhunya terlalu tinggi, maka enzim beresiko mengalami denaturasi atau kerusakan dan tidak dapat menjalankan fungsinya akibat sisi aktif ini tidak lagi bisa mengikat substratnya. Selanjutnya, faktor yang kedua ada pH. Nah, seperti halnya suhu, enzim juga akan bekerja optimum pada kondisi pH tertentu. Pada umumnya, pH optimum enzim berkisar antara 6 sampai 8, yaitu pH netral. Contohnya enzim petialin. Namun beberapa pengecualian, contohnya ada enzim pepsin bekerja pada pH asam dan juga ada enzim tripsin bekerja pada pH basa. Selanjutnya, faktor yang ketiga ada konsentrasi substrat dan juga enzim. Laju reaksi enzim ini akan meningkat seiring dengan penurunan konsentrasi substratnya. Sedangkan dengan penambahan konsentrasi enzim, maka laju reaksi akan bertambah secara konstan. Faktor yang keempat ada faktor inhibitor atau penghambat kerja enzim. Di sini terbagi menjadi 2, yaitu ada inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Untuk inhibitor kompetitif yaitu inhibitor akan menyerupai substrat dan akan bersaing dengan substrat itu sendiri dan akan menempati sisi aktif dari enzim sehingga sisi aktif itu udah ditempati oleh inhibitor kompetitif tersebut sehingga substrat tidak lagi bisa berikatan dengan sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif dia menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain sisi aktif enzim, yaitu dia menempel pada sisi allosterik. Pengikatan tersebut menyebabkan terjadinya perubahan sisi aktif enzim sehingga substrat akan tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Berikut di sini tabel contoh beberapa enzim serta substrat produk dan juga letaknya. Di sini ada enzim lipase dengan substratnya lemak untuk memecahnya menjadi asam lemak dan juga gliserol. Biasanya enzim ini bisa ditemukan di pankreas dan juga lambung. Untuk selanjutnya juga ada enzim amilase akan memecah pati menjadi gula. Nah, biasanya ditemukan di kelenjar liur, pankreas, dan juga usus halus. Yang ketiga ada enzim maltase akan mengubah gula maltosa menjadi glukosa. Biasanya ditemukan di air liur. Nah,
enzim selanjutnya, enzim tripsin akan memecah protein menjadi asam amino. Biasanya ada pada usus kecil. Selanjutnya ada enzim laktase, di mana enzim laktase ini akan memecah laktosa gula di dalam susu, yaitu menjadi glukosa dan galaktosa. Biasanya ditemukan pada usus kecil. Selain ketiga jenis katalis tadi, yaitu katalis homogen, katalis heterogen, dan katalis enzim, ada pengelompokan katalis berdasarkan bentuk dan juga ukuran katalis ketika digunakan. Sini ada 6, yaitu ada katalis pelet, katalis ekstrudan, katalis bola, katalis granul, katalis flake, dan katalis serbuk. Untuk katalis pelet, yaitu dengan kriteria dibuat dengan mesin press bertekanan tinggi, kemudian bentuknya silinder sangat beragam dan ada juga yang berbentuk cincin. Ukurannya diameter 2-10 mm. Biasanya menggunakan reaktor tubuler yang dikemas. Contohnya di sini ada pelet alumina gamma. Katalis ekstrudat. Nah, di sini bentuknya panjang, tidak beraturan, penampangnya lingkaran, kemudian ada yang berbentuk bintang atau juga lobus. Nah, biasanya menggunakan reaktor tabung yang dikemas dan juga ebullition bed. Nah, contohnya di sini katalis zeolit. Selanjutnya katalis bola dibuat oleh tetes cairan aging. Nah, ukurannya 1-20 mm menggunakan reaktor tubuler yang dikemas, yaitu moving beds. Contohnya yaitu katalis platinum, alumina beds, bed alkalin, atau ceramic balls. Untuk katalis granul ini merupakan granulasi partikel, ukurannya 8-14 hingga 2-4 mes. Nah, biasanya menggunakan reaktor tubuler yang dikemas. Contohnya di sini ada granul katalis dari platinum atau dari Al2O3. Untuk katalis flake atau kepingan ini berupa bubuk kepingan yang dikemas, biasanya menggunakan reaktor fase cair. Yang contohnya di sini ada vanadium pentoksida kepingan. Terakhir ada katalis serbuk. Nah, ini terbentuk dari hidrogel semprot kering. Ukurannya kurang dari 100 mikrometer. Biasanya menggunakan reaktor terfluidasi, yaitu reaktor bubur. Contohnya di sini ada katalis platinum bubuk dan juga katalis karbon aktif. Nah, di sini ada beberapa soal latihan. Itu yang pertama, sebutkan kelebihan dan kekurangan dari katalis homogen. Nah, di mana katalis homogen ini yaitu lebih cepat bercampur ke dalam sebuah campuran di dalam suatu reaksi. Nah, yang bisa memungkinkan tingkat reaksinya sangat tinggi dari interaksi antar molekul katalis dan reaktan. Nah, akan tetapi kekurangan dari katalis ini yaitu sering tidak dapat kembali ke dalam bentuk semula pada saat reaksi telah berjalan hingga selesai, karena tadi fasanya sama dengan produk. Nah, nomor kedua yaitu bagaimana cara kerja dari katalis heterogen. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan bahwa cara kerja dari katalis heterogen ini yaitu bisa mempercepat reaksi dengan cara menyediakan permukaan yang panas sehingga reaksi dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu, dapat pula melalui absorpsi di mana molekul reaksi ini akan terabsorpsi pada permukaan katalisnya sehingga kemungkinan terjadi tumbukan akan lebih besar. Nah, soal yang ketiga yaitu apa saja kelebihan dan kekurangan dari katalis heterogen. Di sini keunggulannya yaitu bisa dipisahkan dari campuran reaksi secara langsung. Misalnya bisa dengan cara penyaringan atau filtrasi. Nah, melalui cara ini nanti katalis bisa dengan mudah pulih secara efektif dibandingkan dengan katalis homogen. Yang keempat yaitu
Kekurangannya, nah, katalis heterogen ini memiliki kekurangan, yaitu berhubungan luas permukaan katalis yang tersedia itu jadi terbatas ya. Jadi reaksi tidak bisa dilanjutkan hingga produk meninggalkan permukaan, ya, serta ada ruang terbuka untuk molekul reaktan yang baru untuk menempel atau menyerap. Selanjutnya nomor 4, di sini jelaskan fungsi enzim dan juga teori mengenai cara kerja enzim. Yang pertama, enzim itu kan tadi berfungsi sebagai biokatalisator yang berfungsi menurunkan energi aktivasi suatu reaksi. Nah, terdapat dua teori yaitu teori Locke dan Kay, yaitu kerja enzim mirip mekanisme kunci dan anak kunci. Nah, yang kedua itu teori induced fit. Nah, di sini jadi meningkatkan kecocokan, jadi bersifat fleksibel. Yang kelima, sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Sini ada aktivitas enzim itu dipengaruhi oleh pertama suhu, pH, konsentrasi substrat dan juga enzim, aktivator atau dan juga inhibitor. Berikut referensi yang digunakan. Sekian video presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.